Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui, yang maha melihat lagi, maha suci Allah, yang menciptakan bintang-bintang di langit untuk menerangi cahaya di malam hari, ditemani dengan cahaya bulan. Dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita pula bersaksi bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran. Marilah kita senantiasa bersolawat kepadanya. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan kerahmatan, kita telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan bertausiah, saya akan berdakwah tentang keistiqomahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang makhluk yang sangat istiqamah dalam menjalankan amalan-amalannya. Seperti saat ia melakukan salat malam, salat tahajud, maka di setiap malamnya ia akan setia untuk melakukan salat malam atau salat tahajud. Dan pada saat ia melakukan sedekah, maka ia akan beristiqamah dalam melakukan sedekah atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita sebut dengan sunnah Nabi. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisakah kita untuk meniru sikap beliau? Untuk jika kita mengaku sebagai umat Islam, maka kita harus berkeinginan, harus memiliki rasa ingin untuk mengikuti sunnah beliau. Apalagi kita yang Islamnya turis, yaitu Islam dari lahir, yang artinya keluarga kita telah menjaga agama Islam dari lahir hingga saat ini. Meskipun para sahabat sekalian dalam beristiqomah, dalam berhijrah secara bertahap, kita memiliki godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya istiqamah adalah berpegang teguh di atas jalan agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah yang terbaik dalam beristiqamah adalah beribadah secara berkesinambungan, yaitu pada saat hari ini kita melakukan salat 5 waktu dan pada esok hari kita melakukan salat 5 waktu. Bukan pada saat hari ini kita melakukan salat 5 waktu dan besok kita hanya melakukan salat apa yang kita inginkan saja, maka itu bukan disebut dengan istiqamah atau itu bisa disebut dengan kemauan kita sendiri. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beristiqamah dalam urusan akhirat, kita juga harus beristiqamah dalam urusan dunia, yaitu dengan cara bekerja. Bekerja dengan menurut aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari rezeki yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pada surat Quran surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi Engkau karena Engkau zat yang maha pemberi karunia. Pada ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya setelah kita beristiqamah, setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dicondongkan hati kita kepada kesesatan. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dikaruniakan rahmat karunia karena beliau adalah zat yang maha pemberi karunia. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhijrah, dalam beristiqamah secara bertahap tentu banyak godaannya. Seperti pada saat engkau melakukan salat tahajud, maka saat engkau melakukan salat tahajud engkau dilandasi sikap malas. Seperti engkau ingin mengambil wudhu, engkau malas untuk bangun. Dan saat engkau bersedekah, setelah engkau beristiqamah dalam bersedekah,
Di saat tengah hari engkau berpikir, jika aku terus-menerus bersedekah, maka harta aku akan habis. Itu sangat salah besar, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita yang lebih banyak, akan menggantikan kita yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada setiap umatnya yang memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka ia akan dibalas lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar dari sifat tersebut. Sekian dari saya, tausiah dari saya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya menutup tausiah pada hari ini, marilah kita selalu bersalawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.